Kembalinya Dewa Perang. Bab 701. Mendengar ucapan Liu Yiyi, hati Chen Xiao terasa tegang, dan tatapannya menjadi jauh lebih serius. Chen Xiao paling khawatir tentang apa yang terjadi saat itu. Yang paling ingin dia lakukan adalah membersihkan namanya dan mencari tahu kebenarannya. Orang yang bersekongkol melawannya tidak hanya memisahkannya dari istri dan putrinya, tetapi juga menyebabkan ayahnya meninggal karena depresi. Sekarang kesempatan seperti ini akhirnya datang, Chen Xiao tentu saja tidak akan melewatkannya. Dia sudah lama kembali ke Donghai, dan meskipun dia ingin mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, identitasnya tidak dapat diungkapkan sekarang, sehingga penyelidikan menjadi sangat sulit. Di luar dugaan, Liu Yi bisa berbuat baik padaku di sebuah pertemuan. Oleh karena itu, Chen Xiao langsung setuju tanpa ragu-ragu. Yi, kalau begitu aku serahkan padamu. Liu Yi juga menatap Chen Xiao dengan ekspresi rumit, bahkan sedikit nada meminta maaf. Kakak kedua, kau tak perlu terlalu sopan padaku. Aku salah paham padamu sebelumnya, dan aku selalu menyimpan prasangka yang mendalam terhadapmu. Tapi kau tidak hanya tidak menyalahkanku, kau juga melakukan banyak hal untukku. Liu Yi tampak agak menyesal, masih merasa kasihan pada Chen Xiao karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Chen Xiao tersenyum tipis, tidak perlu terlalu sopan padaku. Kau hanyalah gadis kecil yang keras kepala dan bodoh, dan aku tidak peduli. Sampai jumpa di Star Shore Bar malam ini. Melihat Chen Xiao sepertinya tidak menyalahkannya, Liu Yi tampak jauh lebih rileks, dan bahkan tersenyum dengan ekspresi yang lebih mirip meringis. Oke, kakak kedua, jam 8 malam ini, Star Shore Bar, sampai jumpa di sana. Aku tidak akan pernah meragukanmu atau mempercayaimu lagi. Melihat Chen Xiao sudah berdiri, Liu Yi dengan sungguh-sungguh mengulangi janjinya sekali lagi. Chen Xiao mengangguk pelan, berdiri, dan mengucapkan selamat tinggal kepada bibinya. Berita yang mereka bawa memang sangat penting bagi Chen Xiao. Chen Xiao tidak pernah menyangka bahwa peristiwa tak terduga seperti itu akan terjadi, yang memungkinkannya untuk mengetahui sebagian kebenaran tentang apa yang terjadi kala itu. Chen Xiao sudah tenang dan terkendali, tetapi setelah mendengar ini, dia masih merasakan campuran antisipasi dan kecemasan. Saat itu, dia dijebak dan dituduh secara palsu, yang mengubahnya dari tuan muda kedua Chen yang tinggi dan perkasa menjadi seorang tahanan dalam semalam. Selama lebih dari 7 tahun, tak satu hari pun berlalu tanpa Chen Xiao ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi kala itu. Sekarang, kebenaran akhirnya berada dalam jangkauan. Setelah berpisah dengan bibinya dan yang lainnya, Chen Xiao langsung kembali ke perusahaan internasional kecantikan. Lin Qingya sudah sibuk sejak lama. Melihat Chen Xiao kembali, dia tak kuasa bertanya. Chen Xiao, apa yang tadi kamu lakukan? Dalam ingatan Lin Qingya, Chen Xiao tidak pernah melakukan apapun. Hampir setiap hari, Chen Xiao akan menghabiskan waktu di perusahaan atau di dekatnya untuk menunggunya. Namun kali ini, Chen Xiao tampaknya telah pergi cukup lama. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu dan bahkan sedikit antisipasi di hati Lin Qingya. Jika Chen Xiao benar-benar memiliki cara untuk meraih kesuksesan, maka Lin Qingya tentu akan sangat mendukungnya. Bagaimanapun, meskipun Chen Xiao kini telah kembali ke Donghai dan mereka dapat bersatu kembali sebagai keluarga, Chen Xiao selalu hidup di bawah pengawasan dan cemoohan orang lain. Semua orang tampaknya menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap Chen Xiao, dan komentar-komentar sarkastik bertebaran di mana-mana. Hanya setelah Chen Xiao benar-benar mencapai sesuatu yang signifikan, barulah dia bisa mendapatkan kembali rasa hormat orang lain dan berhenti dipandang rendah. Oleh karena itu, Lin Qingya selalu berharap Chen Xiao dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk dilakukan. Namun, Chen Xiao tidak melakukan gerakan apapun, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Chen Xiao sudah terkejut dengan berita yang dibawa oleh Liu Yiyi, dan sekarang, setelah mendengar pertanyaan Lin Qingya, dia tampak ragu sejenak. Chen Xiao tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Lin Qingya. Aku belum menggunakan kemampuan sejatiku untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Jika aku terlalu banyak bicara, itu hanya akan membuatku terlihat seperti sedang berusaha membersihkan namaku. Melihat Chen Xiao tampak linglung, rasa ingin tahu Lin Qingya semakin meningkat. Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Chen Xiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tapi aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak bisa mengantarmu pulang malam ini. Chen Xiao tidak memberikan banyak penjelasan, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu Lin Qingya. Lagi pula, Chen Xiao tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bar di malam hari, jadi memberitahu Lin Qingya sebelumnya akan memungkinkannya untuk bersiap-siap. Melihat ekspresi Chen Xiao, rasa ingin tahu Lin Qingya semakin kuat, dan dia bahkan meletakkan dokumen yang ada di tangannya. Apakah kamu masih menyimpan rahasia dariku? Lin Qingya tampak sedikit cemburu. Dia menatap Chen Xiao. Lagi pula, Chen Xiao tidak pernah menyembunyikan apapun darinya sebelumnya, dan dia juga tidak pernah menahan apapun. Dia sepenuhnya jujur padanya. Chen Xiao menatap Lin Qingya dengan saksama, dan tangannya tanpa sadar terulur dan menyentuh bahu Lin Qingya. Qingya, apa yang akan kulakukan ini sangat penting. Jika aku berhasil, mungkin akan ada kejutan besar yang pasti akan kau sukai. Chen Xiao mengerti apa yang perlu dia lakukan, tetapi dia belum bisa menjelaskan situasinya secara langsung untuk saat ini.
Dia tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa bar tempat Liu Yi membawanya akan mempertemukannya dengan orang yang disebutkan Liu Yi. Jika tidak ada cara untuk menemukan orang tersebut, maka semua harapanmu akan pupus. Oleh karena itu, sebelum semuanya dikonfirmasi sepenuhnya, Chen Xiao memang tidak punya cara untuk langsung memberitahu Lin Qingya tentang situasi ini. Melihat betapa misteriusnya cara bicara Chen Xiao, Lin Qingya mengerti bahwa meskipun dia terus bertanya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Dilihat dari ekspresi Chen Xiao, ini terkait dengan apa yang terjadi 7 tahun lalu. Lin Qingya tiba-tiba kehilangan keinginan kuatnya untuk mengetahui. Jadi dia setuju dan tidak bertanya lagi. Hari sudah hampir malam, dan sudah waktunya Lin Qingya pulang kerja. Chen Xiao memasukkan Lin Qingya ke dalam mobil dan secara khusus mencarikan sopir untuknya. Ia baru tersadar setelah melihat mereka pergi. Chen Xiao langsung berkendara ke Star Shore Bar yang disebutkan Liu Yi sebelumnya. Bab 702. Star Shore Bar terletak di persimpangan antara kota tua dan kota baru. Suasana di sini sangat tenang, namun berbatasan dengan area yang ramai. Oleh karena itu, setiap malam, banyak anak muda dan individu sukses berbondong-bondong ke Star Shore Bar untuk mencari keseruan setelah senja dan di bawah naungan malam. Bar ini sudah buka selama bertahun-tahun. Chen Xiao dulu sering mengunjungi bar ini. Saat itu, Chen Xiao hanya mengajak orang ke bar ini ketika membahas bisnis. Dia sendiri belum pernah merasakan layanan unik yang ditawarkan di sana. Dari luar, arsitektur bar tersebut menyerupai istana kecil. Bahkan dari luar, Anda bisa melihat bahwa bar ini terang benderang dan memiliki suasana yang luar biasa. Bahkan di pinggiran kota, terdapat lahan parkir yang sangat luas, yang kini dipenuhi mobil-mobil mewah saat malam tiba. Bar Star Shore ini telah menjadi tempat nongkrong populer bagi orang-orang kaya. Dalam ingatan Chen Xiao, Star Shore Bar seharusnya menjadi bar terbesar di seluruh Laut Cina Timur, dengan rangkaian produk terlengkap. Bahkan untuk berbelanja di Star Coast Bar ini dibutuhkan minimal 10.000 yuan. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang sering mengunjungi bar ini adalah orang kaya, baik keturunan keluarga terkemuka maupun pewaris dan sosialita. Berkunjung ke Star Shore Bar dapat memiliki dua tujuan, bersosialisasi dan mencari kandidat yang cocok. Bagi setiap keturunan dari keluarga terkemuka, pernikahan masa depan mereka tidak pernah biasa. Bagi banyak keturunan keluarga terkemuka, menemukan pasangan yang cocok di sini akan menjadi sebuah peluang. Jadi setiap malam, orang-orang kaya di Star Shore Bar akan datang lebih awal, menunggu kehidupan malam dimulai. Liu Yi sudah berpakaian rapi, bahkan mengenakan gaun biru muda. Liu Yi, yang memang sudah cukup cantik, tampak semakin anggun dan elegan dalam balutan busana ini, memamerkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Dia menunggu Chen Xiao di pintu, yang menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Setiap pria yang lewat di dekat Liu Yi selalu menatapnya, dan beberapa bahkan mulai bersiul padanya. Mereka semua sangat puas dengan Liu Yi, tetapi sayangnya, ekspresi Liu Yi tidak berubah sama sekali, dan dia bahkan tidak memperhatikan teriakan mereka. Itulah mengapa mereka yang awalnya diperlakukan dingin menjadi semakin penasaran. Baik itu perempuan maupun laki-laki, emosi setiap orang berbeda. Terutama ketika wanita itu melihat Liu Yi, yang tampak seperti makhluk surgawi, dia merasakan secerca kecemburuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang dilakukan wanita ini di sini? Apakah dia mencoba mencuri orang kita? Para keturunan dari keluarga-keluarga terkemuka itu juga dipenuhi keraguan. Ketika Chen Xiao muncul di luar Star Shore Bar, dia melihat lapisan demi lapisan orang. Beberapa orang bahkan mengelilingi Liu Yi, mengajukan pertanyaan kepadanya seolah-olah mereka ingin mengetahui keadaannya. Namun, Liu Yi tetap acuh tak acuh, tidak menunjukkan kepedulian terhadap rasa ingin tahu orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika Chen Xiao muncul di hadapan Liu Yi, wajah Liu Yi menunjukkan ekspresi gembira. Wajah cantiknya dipenuhi senyum gembira. Kakak kedua, kau akhirnya tiba. Bab 703. Chen Xiao mengangguk pelan, ekspresinya melunak secara signifikan. Yi, ayo masuk ke dalam. Chen Xiao dan Liu Yi berdiri bersama dan berjalan masuk ke bar. Mereka yang menyaksikan dari pinggir lapangan, merasa frustrasi, semuanya menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Meskipun Chen Xiao agak tampan, ia berpakaian lusuh, hanya mengenakan mantel panjang hitam dan tampak sangat biasa. Di luar dugaan, Liu Yi sangat mempercayainya. Siapakah anak ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa memenangkan hati wanita secantik itu? Bahkan orang miskin seperti dia pun memiliki keberuntungan yang luar biasa. Apakah dia bahkan tidak tahu di mana dia berada? Berani-beraninya dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Petik 2. Para pria di dekatnya, yang sebelumnya menyimpan berbagai perasaan terhadap Liu Yi, mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Meskipun Chen Xiao berjalan di depan, dia mendengar setiap kata dalam diskusi tersebut. Ia merasa sedikit tak berdaya. Ia tidak menyangka orang-orang ini memiliki imajinasi yang begitu hidup. Oleh karena itu, Chen Xiao tak kuasa menahan diri untuk melirik Liu Yi. Liu Yi saat ini bukanlah lagi gadis kecil yang dulu selalu mengikutinya. Setidaknya wajahnya telah kehilangan banyak kepolosan dan menjadi lebih tenang. Wajah ovalnya, yang dipenuhi emosi yang tak dapat dijelaskan, membuatnya tampak semakin rapuh, membangkitkan keinginan kuat untuk melindunginya.
Bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya yang berair seolah menatapku sepanjang waktu. Ketika Liu Yi melihat bahwa Chen Xiao juga menatapnya, senyum bahagia muncul di wajahnya. Gadis kecil itu kini telah dewasa, dan meskipun ia memiliki bentuk tubuh yang berisi, ia jelas bukan seorang yang cantik alami. Rambut panjangnya terurai di punggungnya, dan senyum lembutnya hanya membuatnya semakin mempesona. Chen Xiao secara garis besar memahami mengapa orang-orang di sekitarnya begitu memusuhinya. Sesungguhnya, kecantikan adalah kutukan. Chen Xiao bercanda kepada Liu Yi, gadis, sepertinya kau benar-benar sudah dewasa. Setelah mendengar perkataan Chen Xiao, Liu Yi awalnya terkejut, lalu wajahnya tampak sedikit memerah. Namun, hal itu tidak menyembunyikan kegembiraan di matanya. Chen Xiao sudah mengalihkan pandangannya dan langsung berjalan masuk ke bar. Liu Yi tidak pernah menyangka bahwa setelah Chen Xiao memujinya, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun lagi. Oleh karena itu, ada sedikit kekecewaan dalam ekspresinya. Keduanya memasuki bar bersama, dan Chen Xiao melirik lampu-lampu warna-warni. Bar itu telah roboh. Starshore Bar ini sangat luas, dan bar tersebut terbagi menjadi dua area. Suara-suara elegan dari satu sisi membuat suasana menjadi jauh lebih tenang, dan banyak tamu sudah duduk di bar menikmati minuman. Di sisi lain, gemuruh yang memekakkan telinga berasal dari musik rock yang diputar di dalam, yang membuat orang-orang di sana bersemangat. Banyak yang memboyangkan gelas mereka, mengayunkan tubuh mereka, dan menari dengan berbagai gaya. Meskipun ada beberapa sofa yang diletakkan di dekatnya agar orang-orang yang lelah bisa beristirahat, tampaknya orang-orang di dalam akan menjadi lebih gila lagi. Chen Xiao melirik ke kedua sisi, lalu tanpa sadar menoleh ke arah Liu Yi. Yi, kita harus pergi kemana? Chen Xiao datang ke bar ini untuk mencari seseorang, tetapi karena areanya sekarang sangat luas, menemukan seseorang tidaklah mudah. Liu Yi tersentak bangun dan dengan cepat mengulurkan tangan, menunjuk ke sisi yang tenang di sebelahnya. Dia ada di Star Cinema. Chen Xiao mengangguk sedikit dan langsung berjalan menuju sisi yang tenang. Harus diakui bahwa Starshore Bar ini memiliki gaya tersendiri. Sisi yang tenang ini diberi nama Aula Bayangan Bintang, dan sisi lainnya diberi nama Aula Cahaya Bintang. Meskipun tidak ada banyak penghalang visual di kedua sisi, masih banyak material peredam suara yang dipasang di tengah. Selain itu, jarak antara kedua sisi telah diperbesar, dan area tengah diatur sebagai area minuman, sehingga tampaknya kedua sisi tersebut tidak benar-benar memiliki dampak yang signifikan. Di persimpangan kedua sisi, terdapat deretan kamar pribadi yang berurutan. Harus diakui bahwa bar ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya karena telah bertahan kuat di Donghai selama bertahun-tahun. Chen Xiao membawa Liu Yi ke aula bayangan bintang yang sunyi. Liu Yi dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, mencari orang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kakak kedua, orang itu sepertinya kenal kakak ketiga. Kami bertemu dengannya karena kami bersama kakak ketiga. Pada hari kerja, Third Brother suka berlama-lama di meja nomor 1 hingga 8, jadi mengapa kita tidak memulai pencarian dari sana? Chen Xiao mengangguk sedikit, bergumam pelan, lalu melangkah menuju meja-meja untuk mulai mencari. Liu Yi segera mengikuti, dan setelah beberapa saat, dia dengan gembira berseru pelan sambil menunjuk ke meja nomor 2. Saudara laki-laki kedua, dia ada di sana. Chen Xiao juga melihat ke arah yang ditunjuk Liu Yi. Di samping meja berdiri seorang pria berwajah panjang, yang cukup tampan, tetapi wajahnya lebih panjang dari rata-rata, sehingga membuatnya tampak agak aneh. Namun, saat itu, ia juga duduk di sebelah dua wanita muda yang mengenakan pakaian agak mencolok. Mereka saling membenturkan gelas dan bersulang, dan pria itu tersenyum ramah. Bahkan setelah menghabiskan minumannya, pria itu terus menatap mereka berdua tanpa henti. Setelah mendengar perkataan Liu Yi, Chen Xiao mengamati sejenak lalu langsung berjalan menuju pria itu. Sekarang setelah dia menemukan orangnya, tidak ada lagi alasan baginya untuk bersikap sopan. Kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu mungkin akan segera terungkap. Saat Chen Xiao menuntun Liu Yi mendekati pria itu sepertinya menyadari kehadiran mereka. Namun, tatapan pria itu tampak menunjukkan keheranan sesaat, dan matanya, yang tidak ingin dia sembunyikan, menatap langsung ke arah Liu Yi, sama sekali mengabaikan Chen Xiao. Dia menyingkirkan kedua wanita di sampingnya, mengambil 2 gelas anggur, dan berjalan lurus menuju Liu Yi. Yi, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Aku benar-benar merasa terhormat. Bab 704. Sambil berbicara, pria itu menyerahkan salah satu gelas anggur kepada Liu Yi, dengan kilatan mesum di matanya. Dia pernah bertemu dengan Chen Jie sebelumnya dan kebetulan melihat Liu Yi, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan bertemu Liu Yi lagi secepat ini. Liu Yi tidak mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur yang ditawarkan. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Chen Xiao. Tindakan ini membuat pria itu marah, sehingga ia menjadi semakin arogan dan dengan paksa menuangkan anggur ke mulut Liu Yi. Chen Xiao tetap acuh tak acuh. Saat pria itu mengulurkan tangan untuk menuangkan anggur bagi Liu Yi, dia meraih lengan pria itu. Minggir dari jalanku. Chen Xiao berkata dingin, dan dengan sedikit tenaga, melemparkan pria itu hingga terpental jauh. Pria itu meringis kesakitan, menjatuhkan gelas anggurnya ke tanah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan tiba-tiba bertindak. Setelah mengalami kehilangan,
ia mulai hidup dengan Chen Xiao di hadapannya, dan wajahnya menjadi semakin muram. Sialan, bajingan mana yang berani menyentuhku? Setelah pria itu berdiri tegak, wajahnya tampak sangat marah, dan dia menatap Chen Xiao dengan tajam sambil mengumpat. Chen Xiao menatap pria itu dan samar-samar ingat bahwa orang di depannya sepertinya bernama Yang Peng. Dia berasal dari keluarga Yang, sebuah keluarga terkemuka di Laut Cina Timur. Meskipun Chen Xiao belum banyak berinteraksi dengan keluarga Yang dalam urusan bisnis sebelumnya, dia tetap memiliki beberapa kesan tentang mereka. Keluarga Yang adalah keluarga pemilik perkebunan anggur, menduduki peringkat pertama di antara perusahaan anggur di Donghai, dan dapat dianggap sebagai keluarga yang berpengaruh. Keluarga Yang dan keluarga Chen memiliki kedudukan sosial yang serupa. Dalam ingatan Chen Xiao, Anda ingat bahwa dia dan Chen Jie tampaknya pernah bersama beberapa kali. Menghadapi Yang Peng yang arogan, Chen Xiao tetap sangat tenang dan berkata dengan lembut. Yang Peng, kau sudah melupakanku. Pria itu sedikit terkejut ketika Chen Xiao memanggil namanya. Ia tidak lagi tampak murung seperti sebelumnya, dan ia berulang kali mengamati Chen Xiao dengan saksama. Kau tampak agak familiar. Siapa kau? Bagaimana mungkin aku mengenal seseorang yang lusuh sepertimu? Pria itu bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi kemudian berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, Chen Xiao di depannya berpakaian lusuh, dan pakaiannya bahkan sudah robek. Menurut pandangannya, barang-barang murah semacam itu bukanlah standar bagi keturunan keluarga kaya seperti keluarganya. Terutama Chen Xiao, seorang yang malang, yang berani menghentikannya, menyerangnya, dan sekarang berdiri bersama Liu Yi. Hal ini membuatnya sangat marah. Chen Xiao tidak merasa kesal. Dia menatap Yang Peng di depannya, matanya tajam seperti pisau. Apa kau tidak ingat aku? Dulu, kaulah yang membuatku ditangkap dan dipenjara pada malam pernikahanku. Chen Xiao berkata pelan, seolah mengingatkannya. Setelah mendengar itu, Yang Peng, yang tadinya cukup acuh tak acuh, tiba-tiba teringat. Kau Chen Xiao yang tidak berguna itu. Pantas saja kau terlihat familiar. Aku tak percaya sampah sepertimu berani-beraninya muncul di Star Sin Bar. Mungkinkah Yi akan mentraktirmu minum? Apakah kamu belum belajar dari kejadian 7 tahun lalu? Sekarang kamu berani menyentuhku. Kau hanyalah tikus di jalanan. Aku bisa membunuhmu hanya dengan menjentikkan jariku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk bersikap kurang ajar di depanku. Tatapan mata Yang Peng langsung berubah menjadi ganas. Ekspresi Chen Xiao sebagian besar tetap tidak berubah. Yang Peng, aku datang ke sini khusus untuk menemuimu hari ini. Jangan terburu-buru. Apapun yang ingin kau katakan, tunggu sebentar, nanti aku akan membiarkanmu mengatakannya. Meskipun Chen Xiao berbicara dengan tenang dan tanpa menunjukkan emosi apapun, apa yang dikatakannya membuat bulu kuduk merinding. Mungkin karena merasa bersalah, Yang Peng melirik Chen Xiao dengan tatapan gelisah ketika mendengar perkataan Chen Xiao. Aku terlalu sibuk untuk berurusan dengan sampah sepertimu. Kau pembawa sial, jangan biarkan kesialanmu mempengaruhiku. Pergi sana. Chen Xiao mengabaikan upaya pria itu untuk mengusirnya dan langsung mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Yang Peng, aku sudah bilang aku datang untuk menemuimu. Mari kita cari ruangan pribadi untuk bicara. Saat ia berbicara, Chen Xiao sudah meraih pergelangan tangan Yang Peng dengan satu tangan. Kekuatan itu meresap dari ujung jarinya ke lengan Yang Peng, membuat Yang Peng tidak punya ruang untuk melawan, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Bab 705. Kelompok itu bersama-sama masuk ke ruangan pribadi di bagian belakang. Sedikit rasa malu dan kesal terlihat di wajah Yang Peng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao, seorang yang tidak berguna, akan berani menyentuhnya. Kelompok orang yang baru saja meninggalkan kelompok Roni yang awalnya muncul bersama Yang Peng juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka segera mulai menelepon untuk meminta bantuan. Setelah masuk ke dalam ruangan pribadi, Chen Xiao melepaskan tangan Yang Peng dan, dengan sedikit tenaga, mendorongnya ke arah sofa di sebelahnya. Yang Peng dibebaskan, dan wajahnya menunjukkan campuran kesombongan dan kemarahan. Chen Xiao, dasar sampah. Dulu aku bisa memasukkanmu ke penjara, dan sekarang aku bisa membuatmu menyesal dan berharap kau mati. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, tunduklah padaku sekarang dan akui kesalahanmu, dan aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesalinya. Di matanya, Chen Xiao hanyalah seekor belalang yang melompat-lompat tanpa tujuan, sama sekali tidak menimbulkan ancaman. 7 tahun lalu, saya dipenjara secara tidak adil. Apakah itu sesuatu yang Anda rencanakan? Chen Xiao tidak ingin membuang-buang kata dengannya dan sama sekali mengabaikan ancamannya, lalu dengan dingin bertanya. Yang Peng tertawa dingin. Chen Xiao, sudah begitu lama berlalu, kau tidak ingin membatalkan kasus ini lagi, kan? Aku sarankan kau berhenti melamun. Dulu, kau berada di puncak kekuasaanmu, tuan muda kedua keluarga Chen, dengan otoritas mutlak. Tapi kau tetap berakhir di penjara dan diusir dari keluarga, bukan? Lagi pula, kau sekarang hanyalah pembawa sial. Bahkan jenazah ayahmu pun tidak bisa dimakamkan di makam leluhur, jadi mengapa kau tidak bisa? Apa gunanya orang yang tidak berguna sepertimu? Jika aku jadi kau, aku pasti sudah gantung diri sejak lama. Dengan kemampuanmu saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan untuk membersihkan namamu?
Yang Peng sepertinya memahami niat Chen Xiao, matanya dipenuhi rasa jijik. Dia menyilangkan kakinya, bersandar di sofa, dan melirik Chen Xiao dari samping. Chen Xiao sudah memahami sesuatu dari kata-katanya. Tampaknya apa yang terjadi kala itu memang berkaitan dengan Yang Peng. Tidak heran aku tidak bisa mengerti siapa yang menyakitiku, dan ayahku tidak pernah bisa mengetahuinya untukku. Siapa sangka Yang Peng, yang saat itu tidak memiliki hubungan apapun denganku, akan diam-diam mencelakaiku. Mendengar ucapan Yang Peng, Liu Yi, yang berdiri di sebelahnya, juga terkejut. Tatapannya ke arah Chen Xiao dipenuhi rasa bersalah dan kesedihan. Apakah kau benar-benar mencelakai kakak kedua secara diam-diam? Apakah kau bersekongkol melawannya? Mengapa kau melakukan ini? Liu Yi semakin marah dan menatap Yang Peng, memarahinya. Yi, kakak kedua macam apa dia? Dia cuma orang yang tidak berguna. Kenapa kau masih peduli padanya? Kenapa kau tidak ikut denganku? Aku janji kau akan hidup mewah dan menjadi orang penting, bisa melakukan apapun yang kau inginkan di Laut Cina Timur ini. Yang Peng sama sekali mengabaikan Chen Xiao dan sama sekali tidak peduli dengan tuduhan Liu Yi. Wajah cantik Liu Yi berubah garang, dan dia meludahinya dengan dingin. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Kau pikir kau pantas. Jelaskan dirimu dengan jelas. Bagaimana tepatnya kau menyakiti saudaraku yang kedua waktu itu? Liu Yi kini menyadari bahwa dia memang telah salah paham terhadap Chen Xiao selama bertahun-tahun. Saat itu, Chen Xiao selalu menjadi idolanya, dan orang yang paling sempurna di hatinya. Namun setelah kejadian itu, dia langsung mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Setelah memikirkannya, Liu Yi merasa sangat malu dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenarannya akan seperti ini. Ekspresi Yang Peng juga sedikit berubah, karena tidak menyangka Liu Yi akan membela Chen Xiao. Dia berkata kepada Liu Yi, Yi, lalu kenapa kalau itu benar? Aku hanya berjanji pada seseorang dan melakukan sedikit bantuan untuknya. Aku tidak merencanakan ini. Lagi pula, dia mencuri perhatian dari seluruh generasi muda di Laut Cina Timur, dia menjadi pusat perhatian, bukankah itu luar biasa? Dengan menjebaknya seperti ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Bahkan jika sekarang kau tahu apa yang kulakukan saat itu, lalu apa? Apa yang bisa dia lakukan padaku? Sekarang dia hanyalah sepotong sampah, sama sekali tidak berguna. Yang Peng menatap Chen Xiao dengan rasa jijik yang mendalam. Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak merasa Chen Xiao menakutkan sama sekali. Terutama ekspresi arogannya, yang membuat dia memandang Chen Xiao seolah-olah dia adalah seekor semut. Chen Xiao akan selalu terinjak-injak, tanpa kesempatan untuk membalikkan keadaan. Chen Xiao sama sekali tidak peduli dengan reaksi orang lain. Apakah kamu tidak mengerti situasinya? Sekarang, aku akan memutuskan hidup atau matimu. Bab 706. Aura kebencian yang kuat terpancar dari tubuh Chen Xiao, dan dia tiba-tiba mengulurkan satu tangan, langsung meraih Yang Peng. Yang Peng sama sekali tidak menyangka Chen Xiao akan melakukan gerakan tiba-tiba. Karena lengah, Chen Xiao mencengkeram lehernya, dan rasa kekurangan oksigen langsung menyelimutinya. Ekspresi terkejut yang tak tersembunyikan terlihat di wajah Yang Peng. Chen Xiao, apa yang ingin kau lakukan? Dia tidak pernah menyangka bahwa orang rendahan seperti Chen Xiao akan berani mencekik lehernya dan mengancamnya. Dia mencoba membuka tangan Chen Xiao dengan kedua tangannya, tetapi tangan itu seperti penjepit yang terkunci rapat, penuh dengan aura mengancam. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Chen Xiao menatapnya dingin, aura membunuhnya melonjak. Untuk pertama kalinya, Yang Peng merasakan ketakutan. Namun, Yang Peng masih agak enggan menerima situasi ini. Meskipun ekspresi ketakutan di wajahnya belum hilang, dia tetap menatap Chen Xiao, kau tidak akan berani. Kata-kata yang diucapkannya tampak membutuhkan banyak usaha. Suaranya hampir serak saat ia berhasil mengucapkan beberapa bunyi. Kekuatan pukulan telapak tangan Chen Xiao membuatnya sulit bernapas. Mendengar kata-kata keras kepalanya, Chen Xiao mendengus dingin dan meningkatkan tekanan pada telapak tangannya. Karena kau tidak percaya padaku, maka akan kubiarkan kau merasakan rasa kematian. Chen Xiao tidak membuang-buang kata. Dia mengerahkan kekuatan dengan ujung jarinya, menghasilkan beberapa suara berderak. Yang Peng tiba-tiba merasa sesak napas, mulutnya terbuka lebar, tetapi kekuatan telapak tangan Chen Xiao membuatnya tidak bisa bernapas. Seketika, perasaan sesak napas memenuhi udara, membawa aroma kematian. Kepalanya mulai berputar-putar, dan kesombongan serta keangkuhan yang ditunjukkannya di awal telah lenyap dari wajahnya. Dia mengayunkan tangannya, berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Chen Xiao. Namun, Chen Xiao sangat kuat. Dia berjuang dengan segenap kekuatannya, tetapi Chen Xiao tetap teguh seperti gunung. Yang Peng tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao, yang awalnya direncanakan untuk benar-benar tidak berdaya, kini akan mampu memegang kendali atas hidup dan matinya. Ini masih terjadi di Star Shore Bar. Jika Chen Xiao benar-benar bertindak gegabah, dia pasti akan mendapat pelajaran keras dari Star Shore Bar. Konsekuensi seperti itu berada di luar kemampuan orang biasa untuk menanggungnya. Namun Chen Xiao tampaknya sama sekali tidak menyadari hal itu, tidak menunjukkan kekhawatiran sedikitpun. Sikap seperti itu bisa berujung pada kematiannya seketika. Suasana yang menyesakkan membuat kesadarannya semakin lemah, dan bahkan kekuatannya untuk melawan pun tampak berkurang.
Matanya yang ketakutan dipenuhi dengan permohonan, tetapi Chen Xiao mencengkeram lehernya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, ia hanya bisa memohon belas kasihan dengan matanya. Tepat ketika Yang Peng mengira dia benar-benar akan mati di tangan Chen Xiao, wajah dingin Chen Xiao tidak menunjukkan emosi apapun, dan kekuatan di telapak tangannya melemah secara signifikan. Kali ini akan kuberi pelajaran. Jika kau mau memberitahuku mengapa kau menjebakku seperti ini, mungkin aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Suara Chen Xiao hanya berisi ultimatum yang dingin ini. Meskipun Chen Xiao memang menyimpan niat membunuh yang kuat terhadapnya, ia teringat akan perpisahan keluarganya selama bertahun-tahun, penghinaan dan kesulitan yang diderita oleh Lin Qingya dan putrinya, serta kematian tragis ayahnya yang dipenuhi dengan kebencian. Satu persatu, mereka semua memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan. Orang-orang ini seperti Algojo, mengirim Tuan Muda Chen ke jurang tanpa jalan kembali. Sekarang setelah Chen Xiao bangkit dari keterpurukan dan kembali, dia tentu saja bertekad untuk menyelesaikan semua dendam masa lalu satu persatu. Yang Peng terengah-engah, sama sekali tidak siap menghadapi tindakan kekerasan Chen Xiao yang benar-benar tidak berguna. Aura kematian nyata yang dia rasakan sebelumnya telah membuatnya diliputi rasa takut yang luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Xiao akan berani melakukan apapun. Sekarang setelah ia mendapatkan kembali kebebasannya dan menghirup udara segar lagi, sebagian dari kewarasannya telah kembali, tetapi tatapannya ke arah Chen Xiao kini dipenuhi rasa takut. Saat ini, dia tidak ditemani siapapun. Jika aku benar-benar melawan Chen Xiao, dialah yang akan menderita. Jadi, dia menatap Chen Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak terburu-buru. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik dan jelaskan mengapa kau ingin menyakitiku. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan, dimanapun kau berada. Meskipun Chen Xiao mengenakan pakaian biasa, dengan alis tebal dan mata tampan, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti mantan tuan muda kedua Chen, tetapi telah memperoleh aura yang lebih berwibawa. Aura yang terpancar berbeda dari sebelumnya, namun bahkan lebih menakutkan daripada Chen Ersao yang sebelumnya. Yang Peng sama sekali tidak mengerti. Chen Xiao jelas-jelas orang yang tidak berguna, tetapi entah mengapa, dia merasa sangat takut padanya. Bab 707. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Chen Xiao akhirnya mengalihkan pandangannya ke Yang Peng, kata-katanya mengandung nada berbahaya. Yang Peng ragu-ragu, mengumpat dalam hati, kenapa bajingan-bajingan ini belum juga datang? Karena pernah menghadapi kematian sebelumnya, Yang Peng agak takut pada Chen Xiao, terutama karena tidak ada orang lain di ruangan pribadi itu dan Chen Xiao tampak seperti penjahat yang putus asa. Oleh karena itu, dia sangat cemas dan berharap bisa mengulur waktu sebanyak mungkin sampai tim penyelamat tiba. Para kroni lamanya pasti sudah memberitahu pengawal-pengawalnya. Tidak lama lagi para pengawal akan datang. Selama dia bisa bertahan sampai para pengawal datang, dia tidak perlu takut pada Chen Xiao, si tak berguna itu. Oleh karena itu, Yang Peng melirik Chen Xiao, dan meskipun ada sedikit rasa takut di matanya, ada kesedihan yang lebih dalam di matanya. Menghadapi situasi ini, kebenciannya terhadap Chen Xiao meningkat secara signifikan. Di matanya, Chen Xiao, yang awalnya seperti semut, secara tak terduga telah membawanya ke titik ini. Karena kamu ingin tahu, maka akan kuberitahu. Dulu, semua minuman yang digunakan di pesta pernikahan kami disediakan oleh perusahaan kami. Saya diminta untuk memasukkan obat ke dalam minuman Anda. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang Peng menatap Chen Xiao dan juga mengingat kembali apa yang terjadi 7 tahun lalu. Kamu menyediakan begitu banyak alkohol, bagaimana kamu tahu botol itu untukku? Lagi pula, orang lain juga akan minum alkohol yang sama denganku. Chen Xiao bahkan lebih rinci. Peristiwa-peristiwa pada waktu itu semuanya saling terkait. Dia bukanlah orang bodoh saat itu. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk merencanakan sesuatu melawannya. Kesalahan apapun dapat ditemukan. Namun, ketika sang ayah menyelidiki lebih lanjut, ia sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun. Orang-orang itu sangat bersih. Tidak ada jejak sedikit pun yang ditemukan. Itulah sebabnya mengapa bahkan mereka yang memiliki hubungan dengan ayah saya pun tidak dapat menawarkan bantuan apapun. Setelah Chen Xiao kembali ke Donghai, dia memerintahkan Guo Yue untuk melakukan penyelidikan, tetapi kemajuannya sangat lambat karena kurangnya pengungkapan status istimewanya. Saat itu, dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Chen, calon pewaris keluarga Chen di puncak kekuasaannya. Di Laut Cina Timur, siapapun yang ingin menjebaknya harus berpikir 2 kali. Oleh karena itu, orang-orang tersebut pasti telah melakukan pengintaian ekstensif secara rahasia sebelum akhirnya melaksanakan rencana mereka. Meskipun Yang Peng telah membagikan beberapa informasi, Chen Xiao merasa itu masih jauh dari cukup. Mendengar ucapan Yang Peng, Liu Yi, yang berdiri di sebelahnya, tampak lebih terkejut dari sebelumnya, wajah cantiknya sudah menunjukkan rasa bersalah. Dia tidak bisa tenang. Bahkan sekarang, ketika dia mengingat kembali sikap dinginnya terhadap Chen Xiao di masa lalu, dia merasakan sakit hati yang mendalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah jenius yang dia idolakan dan sangat hormati sejak kecil akan melakukan hal kotor seperti itu.
Justru karena itulah dia merasa sulit menerima kenyataan bahwa dia menyimpan dendam terhadap Chen Xiao dan kesulitan melepaskan rasa sakit hatinya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia bukan lagi gadis yang ceria dan suka ikut-ikutan. Bahkan jika dia bertemu Chen Xiao lagi, dia bisa mengendalikan emosinya dan memperlakukannya dengan dingin dalam segala hal. Namun, yang mengejutkannya, semuanya ternyata bohong. Orang yang paling dia hormati telah disalahpahami. Sepertinya apa yang kudengar tadi benar. Itu memang ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu untuk diam-diam membius saudaraku yang kedua? Setelah mengetahui kebenarannya, Liu Yi sangat marah dan menatap Yang Peng dengan hampir penuh kebencian. Semua ini gara-gara orang-orang inilah dia salah paham terhadap Chen Xiao selama bertahun-tahun. Melihat ekspresi Lin Qingya yang cemas dan marah, Yang Peng merasa emosi yang selama ini dipendamnya semakin memuncak, dan ia merasa sedikit kesal. Qingya, apapun kebenarannya, siapapun pelakunya, 7 tahun yang lalu aku dibius. 7 tahun lalu, bukti-bukti tersebut tak terbantahkan dan tidak dapat diubah dengan cara apapun. Meskipun kau sudah tahu kebenarannya sekarang, lalu kenapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tak berguna seperti Chen Xiao bisa bangkit kembali dan merebut kembali kejayaannya yang dulu? Bab 708. Yang Peng melirik pesan di ponselnya, dan niat awalnya untuk bersikap patuh langsung sirna, membuatnya semakin tegas. Liu Yi sangat tidak puas dengan sikap Yang Peng, apakah kau ingin dipukuli sampai mati oleh kakak keduamu? Tidak ada orang lain di sini. Jika kau tidak menjelaskan dirimu, kau pasti tidak akan meninggalkan ruangan pribadi ini hari ini. Liu Yi juga sangat ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, jadi ketika dia melihat Yang Peng sekarang, dia hampir berharap bisa mengeluarkan otaknya dan melihat ingatannya dari masa lalu. Yang Peng tertawa dingin dan dengan cepat mundur beberapa langkah ke arah lain dari ruangan pribadi itu, menjauhkan diri dari Chen Xiao. Tadi, itu hanya kecerobohanku. Chen Xiao sekarang hanyalah orang yang tidak berguna, tanpa dukungan apapun. Dulu, dia sedang sial dan dipenjara. Bahkan seseorang yang sehebat dia pun bisa jatuh ke neraka, bukan? Dulu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Apakah dia memilikinya sekarang? Kamu sudah berhenti melamun. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang terjadi saat itu. Dia akan selalu menjadi orang yang tidak berguna, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Seorang jenius telah jatuh, dia bukan siapa-siapa lagi, jadi mengapa repot-repot membantu orang yang tidak berguna ini? Jika kau bersedia, aku bersedia menerimamu dan menjadikanmu nyonya muda keluarga Yangku. Yang Peng memperlihatkan senyum puas, tatapannya tanpa malu-malu menjelajahi tubuh Liu Yi. Liu Yi ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi dia tidak menyangka Yang Peng berani mempermainkannya seperti itu. Seketika itu juga, Liu Yi pun ikut marah. Dasar bajingan mesum, melihatmu saja membuatku merasa jijik. Chen Xiao juga menatap Yang Peng dengan dingin. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Yang Peng menertawakannya, tidak mempedulikan ancaman Chen Xiao. Aku lengah sebelumnya, itulah sebabnya kau bisa berhasil. Tapi sekarang, kau tidak punya kesempatan. Ruangan pribadi itu sepenuhnya dikelilingi oleh anak buahku. Kau sama sekali tidak punya kesempatan. Chen Xiao kemudian menunjukkan ekspresi pengertian, sepertinya kau mengira telah menemukan penyelamat, jadi kau berani bersikap begitu lancang. Yang Peng menatap Chen Xiao dengan dingin, kau benar. Kalian berdua sekarang menjadi sasaran empuk dalam perangkapku. Jika kalian berani menyentuhku, tak satu pun dari kalian akan keluar dari sini tanpa terluka hari ini. Lagi pula, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sampah sepertimu berhak mengendalikan hidup dan matiku? Setelah mendengar kata-kata Yang Peng, ekspresi Liu Yi juga berubah menjadi jelek. Kau benar-benar bisa mengendalikan para penjaga di luar. Liu Yi mengetahui pengaruh Yang Peng. Sebagai tuan muda keluarga Yang, ia memegang posisi yang sangat penting dalam keluarga, dan para pengawal yang dapat ia kerahkan semuanya luar biasa. Seperti yang dikatakan Yang Peng, jika Yang Peng mengalami cedera, Chen Xiao tentu tidak akan bernasib jauh lebih baik. Mereka datang ke sini untuk mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, bukan untuk mati bersama Yang Peng. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik Chen Xiao di sampingnya, kakak kedua, kenapa kita tidak pergi dulu? Karena masalah ini berkaitan dengannya, cepat atau lambat kita akan bisa menemukan kebenarannya. Tatapan Chen Xiao tidak tertuju pada Liu Yi, melainkan melirik sekilas ke arah ambang pintu. Bang! Begitu Liu Yi selesai berbicara, pintu ruangan pribadi yang sebelumnya tertutup itu langsung dibuka secara paksa. Tak lama kemudian, sejumlah pengawal bertubuh tegap dan kekar muncul di ruangan itu. Pengawal utama dengan cepat mendekati Yang Peng dan melindunginya dengan erat dari belakang. Ketika Yang Peng melihat anak buahnya muncul, ekspresi puas di wajahnya menjadi semakin jelas. Chen Xiao, dasar sampah, apa kau tidak ingin tahu yang sebenarnya? Apa kau tidak ingin tahu siapa yang menyuruhku membubuhi minumanmu dengan obat? Kalau kau benar-benar ingin tahu, berlututlah sekarang juga dan merangkaklah di antara kaki orang-orang ini, dan aku akan memberitahumu. Hahaha. Setelah Yang Peng selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak dengan nada puas, kata-katanya dipenuhi dengan hinaan yang sangat kasar terhadap Chen Xiao. Yang Peng, berani-beraninya kau bicara begitu sombong.
Sekalipun kakak keduaku sekarang tidak punya apa-apa, bagaimana kau bisa menghinanya seperti ini? Liu Yi sangat marah dan ingin membela diri. Begitu dia mengatakan itu, Yang Peng langsung tertawa terbahak-bahak, ekspresinya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Apakah dia benar-benar manusia? Apakah aku menghinanya? Kurasa memperlakukannya seperti ini sudah cukup berbelas kasih. Bajingan itu hampir membunuhku. Nah, sudah kau putuskan. Dasar tak berguna. Yang Peng tampaknya sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Liu Yi. Dengan begitu banyak pengawal, dia merasa seolah-olah akhirnya menemukan pendukung yang kuat, dan kepercayaan dirinya pun melonjak. Setidaknya saat menghadapi Chen Xiao, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan aura arogannya muncul kembali. Bahkan dengan perlindungan para pengawal ini, dia tampak semakin arogan. Wajah Liu Yi berubah sangat jelek setelah mendengar kata-kata Yang Peng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yang Peng, yang sebelumnya telah melunakkan pendiriannya dan mulai berbicara, kini akan tetap diam dengan para pengawal di sisinya. Pencarian kebenaran kemungkinan akan terhenti sekali lagi. Kemungkinan besar akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari Yang Peng. Yang lebih mendesak adalah mereka berdua sudah dikelilingi oleh pengawal di ruangan pribadi ini, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sekarang, tidak ada jalan untuk menghindarinya. Ekspresi puas Yang Peng sudah cukup menunjukkan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Liu Yi menatap Chen Xiao, kecemasan dan kekhawatirannya semakin bertambah. Kakak kedua, jika terjadi sesuatu, kamu sebaiknya lari duluan. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Chen Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan angkuh, dia hanya badut, kenapa repot-repot melarikan diri. Bab 709. Begitu Chen Xiao mengatakan ini, ekspresi Liu Yi masih menunjukkan kekhawatiran. Meskipun Liu Yi tahu bahwa Chen Xiao telah diperlakukan tidak adil, dan bahwa Yang Peng di hadapannya adalah salah satu orang yang diam-diam bersekongkol melawan Chen Xiao. Namun, Yang Peng tetaplah tuan muda dari keluarga Yang. Keberanian Chen Xiao dalam membuat klaim yang begitu membual memang terlalu percaya diri, bahkan cenderung arogan. Oleh karena itu, ekspresi Liu Yi juga menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar. Yang Peng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ucapan Chen Xiao, tetapi matanya dipenuhi dengan kedinginan. Bahkan ketika kematian sudah di depan mata, dia masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Kau sampah, berani-beraninya kau menghentikanku. Aku bisa pergi kapanpun aku mau, dan aku bisa membuatmu berlutut kapanpun aku mau. Kau pikir kau siapa? Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Yang Peng tidak tahu mengapa Chen Xiao berani bersikap begitu percaya diri di hadapannya. Jika itu terjadi sebelumnya, Yang Peng pasti akan merasa takut. Namun sekarang setelah para pengawal dan penjaganya muncul, akan mudah bagi begitu banyak orang untuk mengalahkan Chen Xiao. Menurutnya, Chen Xiao pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena mengatakan hal-hal seperti itu. Terutama ketika kata-kata seperti itu digunakan untuk merendahkannya, hal itu membuatnya sangat tidak nyaman. Awalnya dia mengira Chen Xiao akan sangat ketakutan ketika melihat orang-orangnya muncul. Di luar dugaan, bahkan dengan pengawal yang mengelilingi ruangan, Chen Xiao tetap begitu menantang. Oleh karena itu, wajah Yang Peng menjadi dingin. Chen Xiao, kau sekarang hanyalah sepotong sampah. Karena aku, tuan muda ini, telah memberimu kesempatan, kau tidak menghargainya. Maka aku, tuan muda ini, akan memberimu pelajaran tentang balas dendam. Beraninya mereka mengincar saya, tuan muda. Mereka mencari kematian. Aku bisa membuatmu jatuh dari awan ke dasar neraka karena apa yang terjadi di masa lalu, mengubahmu dari seorang jenius yang bersemangat menjadi seorang tahanan. Sekarang, aku bisa membuatmu berharap kau mati. Sepertinya kamu menyerah begitu saja setelah ayahmu meninggal, kan? Jangan lupa, di lelang tadi, kamu berulang kali merebut barang-barang yang akan saya lelang. Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah tuan muda kedua Chen yang hebat dan berkuasa, dan bahwa Anda seharusnya tidak mudah tersinggung. Tetapi bukankah Anda telah menyinggung begitu banyak orang, membuat mereka ingin membunuh Anda juga? Ayahmu yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa memahami masalah ini, dan dia bahkan berpikir untuk membatalkan kasusmu. Bukankah dia bodoh? Meskipun ini hanya rekayasa, buktinya sangat kuat, dan para pelaku telah tertangkap basah. Apakah Anda pikir Anda bisa membatalkan putusan ini? Itu sangat bodoh. Yang Peng menatap Chen Xiao dengan dingin, kata-katanya penuh sarkasme, bahkan menghina ayah Chen Xiao. Ekspresi Chen Xiao yang tadinya tenang tiba-tiba berubah dingin, seperti salju yang turun di bulan Juni di tengah musim panas yang terik, dan ruangan itu seolah dipenuhi udara dingin. Beraninya kau berlutut dan minta maaf. Chen Xiao menatap Yang Peng dengan tatapan dingin, nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Kemarahan yang tiba-tiba ini justru membuat Yang Peng semakin bersemangat. Hei, dasar sampah, apa ekormu terinjak? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu? Apa kau sudah gila? Orang yang kuperintahkan untuk berlutut adalah kamu. Jika kamu tidak tahu cara berlutut, aku akan menyuruh seseorang mengajarimu sekarang juga. Yang Peng tampak sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan menimpanya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri.
Meskipun Liu Yi tidak mengerti mengapa Chen Xiao masih berusaha pamer saat ini, dia juga merasa bahwa ucapan Yang Peng agak berlebihan, jadi dia menatap Yang Peng dengan tajam dan berkata, Yang Peng, kau diam-diam telah mencelakai kakak kedua, cepat atau lambat kita akan membalas dendam padamu. Kakak kedua, ayo kita pergi dulu, kita cari dia nanti. Liu Yi tahu bahwa situasi saat ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin tidak mudah bagi mereka berdua untuk menghadapi banyak pengawal Yang Peng. Oleh karena itu, Liu Yi angkat bicara, berharap menemukan kompromi dan cara tidak langsung agar Chen Xiao bisa pergi bersamanya. Dia belum berlutut untuk meminta maaf kepada ayahku. Chen Xiao tidak bergerak sedikit pun, menunjukkan tidak ada niat untuk pergi sama sekali. Wajah Liu Yi menunjukkan rasa tergesa-gesa, dan dia mati-matian mencoba mengedipkan mata pada Chen Xiao. Namun, Chen Xiao tampaknya sama sekali tidak mendengar, dan sikapnya sangat tegas. Chen Peng, yang berdiri di dekatnya, mendengar percakapan mereka dan memasang ekspresi mengejek, seolah-olah dia sedang memandang orang-orang bodoh. Apakah menurutmu kamu masih bisa pergi sekarang? Kau belum meminta maaf, padahal kaulah yang berlutut di hadapanku. Bab 710. Kata-kata terakhir Yang Peng sudah mengandung nada ancaman. Sebelumnya, dia dibawa ke ruangan ini oleh Chen Xiao dan yang lainnya, dan Chen Xiao bahkan mengancamnya dengan mencekik lehernya. Pikiran bahwa dia telah diperlakukan seperti ini oleh orang yang tidak berguna semakin memicu amarahnya. Sekarang setelah begitu banyak pengawal muncul, dia bertekad untuk melampiaskan amarahnya. Setelah berbicara, Yang Peng melangkah beberapa langkah ke arah Chen Xiao, menjaga jarak 1 meter dari Chen Xiao sebelum berbicara lagi. Mungkin 7 tahun yang lalu, Anda adalah tuan muda kedua keluarga Chen, di puncak karir Anda, dan seorang jenius bisnis di Donghai. Mungkin saya memang tidak bisa berbuat apapun kepada Anda saat itu. Tapi sekarang, kau hanyalah anjing liar yang tak seorang pun inginkan. Kecuali wanita bodoh Lin Qingya itu, yang hanya punya wajah cantik tapi tak punya otak, dia justru menyayangi sampah sepertimu. Karena memang begitu, aku akan menunjukkan kepada mereka semua betapa sampahnya dirimu sebenarnya. Aku akan menunjukkan kepada mereka betapa tidak bergunanya dirimu sebenarnya. Jika kau berlutut dengan patuh hari ini, bersujud kepadaku 100 kali, merangkak di antara kakiku, lalu mengirimkan video-video ini kepada istrimu Lin Qingya, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Jika tidak, meskipun Laut Timur kehilangan satu sampah lebih sedikit, tidak akan ada yang peduli. Pada akhirnya, Yang Peng tampaknya telah memperlihatkan taringnya yang ganas, menampilkan kebencian yang paling kejam. Yang Peng tampaknya telah sepenuhnya berhenti berusaha menyembunyikan perasaan sebenarnya. Ya, Chen Xiao menatap Yang Peng yang angkuh, matanya tanpa emosi, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya membentuk pusaran kecil yang berputar di sekelilingnya. Tidak ada perubahan emosi dalam suara yang tenang itu. Namun, siapapun yang mengenal Chen Xiao tahu, terutama musuh-musuhnya di medan perang, bahwa inilah saat Chen Wudi berada dalam kondisi paling menakutkan. Yang Peng tak kuasa menahan tawa saat mendengar ucapan Chen Xiao. Bahkan saat ini pun, kau masih bersikap sok tangguh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apa yang sedang kubicarakan? Saat berbicara, Yang Peng mengulurkan tangannya, bermaksud menamparkan wajah Chen Xiao. Sebelum ia sempat mengulurkan tangannya, Chen Xiao lebih dulu mengulurkan tangannya yang kuat dan perkasa mencengkeram pergelangan tangannya. Sepertinya aku seharusnya tidak membiarkan sampah sepertimu berkeliaran. Kali ini, Chen Xiao sama sekali tidak menahan diri, meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Dengan suara retakan, tangan Yang Peng terputus. Yang Peng menjerit kesakitan. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan berani menyerangnya secara terang-terangan. Saat ia menggeliat kesakitan, ekspresi ganas di wajah Yang Peng semakin intens. Dia dengan cepat mendorong Chen Xiao menjauh, menciptakan jarak di antara mereka, dan terduduk kembali dengan panik. Dengan tangan satunya yang masih berfungsi, dia mendorong pengawal di sampingnya, sambil berkata dengan kesal. Tangkap dia, patahkan anggota tubuhnya. Para pengawal yang sangat tinggi itu, setelah mendengar perintah Yang Peng, langsung berjalan menuju Chen Xiao dengan ekspresi tidak ramah. Salah satu dari mereka, dengan tinjunya yang besar, telah membuat Chen Xiao pingsan dengan memukulnya langsung di kepala. Ekspresi Chen Xiao cukup dingin, dan dia berdiri diam. Liu Yi, yang berdiri di dekatnya, berteriak kaget saat melihat ini. Kakak kedua, minggir. Semua ini terjadi terlalu cepat. Liu Yi bahkan tidak bisa menghentikannya. Chen Xiao tampak tidak mendengar apapun, tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang dingin bagaikan pedang tajam, berkilauan dengan cahaya yang menusuk. Dia menebas dengan kedua tangannya, langsung menyerang lengan pengawal itu. Tangan Chen Xiao, seperti lengan mekanik besar, membanting pengawal jangkung dan berotot itu dengan keras ke atas kepalanya. Pengawal itu dibanting ke tanah dan tidak bisa bangun. Yang lainnya menyusul tak lama kemudian. Mereka langsung membentuk lingkaran, dengan 4 atau 5 orang mengelilingi Chen Xiao. Sebelumnya, mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Chen Xiao bergerak, tetapi semua orang menjadi lebih waspada, dan ke-4 atau ke-5 orang itu bergerak bersama, tidak seperti sebelumnya ketika mereka berpencar. Kepalan tangan dan lengan langsung mengerubungi Chen Xiao, lalu mendarat di bahu dan lengannya. Tubuh Chen Xiao tetap tak bergerak seperti gunung. Melihat wajah-wajah orang-orang itu, ekspresi dingin Chen Xiao tetap tanpa emosi sama sekali.
Dia mendengus dingin, dan tubuhnya yang sebelumnya tenang tiba-tiba mengayunkan satu kakinya. Dengan tendangan kaki yang menyapu, kerumunan yang mengelilingi mereka langsung roboh ke tanah. Awalnya ada lebih dari 10 pengawal, tetapi 6 atau 7 di antaranya langsung ditangani dalam sekejap. 2 atau 3 orang yang tersisa mengelilingi Yang Peng, wajah mereka sudah menunjukkan kengerian. Anda tidak pernah menyangka Chen Xiao akan sekuat ini. Lagi pula, mereka telah menemui banyak ahli, tetapi tak satu pun dari mereka yang pernah mampu mengalahkan begitu banyak dari mereka dengan begitu mudah. Melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, semuanya kesakitan, orang bisa merasakan betapa besar kekuatan yang telah digunakan Chen Xiao sebelumnya. Setelah berurusan dengan orang-orang itu, Chen Xiao mendekati Yang Peng selangkah demi selangkah. Dia seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Para pengawal itu sama sekali tidak berguna baginya. Dalam sekejap, semua pengawal tergeletak di tanah. Chen Xiao kemudian menendang kaki Yang Peng. Yang Peng langsung bereaksi, berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan begitu hebat dalam bertarung. Mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Bersambung.